Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang muslim saudara seiman, kita dianjurkan agar menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala secara global dan kepada sebab-sebab yang dibolehkan secara syariat oleh Allah secara khusus. Jadi misal turunnya hujan, kita mengatakan bahwasanya Allah satu-satunya yang telah menciptakan hujan dan menurunkannya. Tapi ikhtiar kita, misal menyiapkan payung, kita berjaga-jaga jangan sampai banjir, menatah bumi ini, kita memperbaiki rumah supaya tidak bocor. Semua ikhtiar itu adalah manusiawi. Kita tidak boleh mengganggu yang induknya. Kita misalnya mengatakan, oh hujan ini turun karena bintang ini misalnya, atau kita mengatakan hujan ini turun karena memang sudah musimnya, bukan musim, karena kejadian ini dan itu. Maksudnya kejadian yang mungkin misal gunung ini atau penjaga gunung ini marah misalnya, seperti kasus yang kita sering dengar waktu kejadian ada gempa gunung di salah satu kota di Indonesia. Tidak usah saya sebutkan, yang jelas mungkin kita pernah tahu berita itu. Kemudian tersebar berita, bahkan masuk di koran saya baca, yang menyatakan bahwasanya gunung ini marah karena apalah ya, nama-nama wayang biasanya di Indonesia itu, ini sedang marah misalnya. Maka ini merusak yang induk, yang tadi Allah yang menciptakan hujan, Allah yang menjadikan fenomena-fenomena alam itu dirusak karena dia yakin ada kekuatan lain selain Allah yang memiliki itu. Tetapi kalau ikhtiarnya secara substansial, khusus secara khusus, sebab-sebab tadi misalnya kita pelajari sebab hujan adalah begini secara ilmiah, atau hujan turun karena sudah musimnya. Tadi ini sempat saya cut karena memang contohnya masuk di sini sebenarnya. Atau memang banjir terjadi sebabnya karena seperti ini secara substansial, maka ini tidak termasuk dalam larangan ya. Kita minta tolong secara global, misal minta tolong disembuhkan penyakit, dan kita sangat yakin penyakit ini disembuhkan oleh dokter misalnya, ini nggak boleh karena menyentuh yang induk tadi, karena Allah yang menciptakan kita, menciptakan penyakit dan menciptakan kesembuhannya. Tetapi kalau kita mengatakan, dok tolong cek penyakit saya, berikan saya obat yang terbaik, itu secara substansial nggak ada masalah soal itu. Kita minta tolong diambilin minum, diambilin makan sama orang, dibantu untuk pekerjaan tertentu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah yang induk seperti minta disembuhkan penyakit, minta supaya dipanjangkan umur, gitu kan, minta supaya apalah selamat dari mara bahaya, ini semua tidak dibolehkan karena sudah menyentuh masalah induk itu ya. Nah, yang dimaksud dengan tiarah ini, yang dilarang dalam dosa besar adalah orang mengganggu yang induk tadi. Jadi misal dia menganggap hujan turun karena bintang ini, atau dia akan celaka karena burung ini. Misal dia dengar suara burung gagak, oh berarti kecelakaan akan terjadi. Misal kayak ada keyakinan di Indonesia, kalau lagi ngomong terus cecak, kebetulan juga bersuara, oh berarti ada orang lain yang mendengar. Gak ada hubungannya sama sekali. Tapi seperti itulah mereka bertatayur, menggantungkan sesuatu yang induk ya, termasuk kehidupan dan kematian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dilarang sebenarnya. Ini yang dilarang, yang dibahas dalam bahasan kita. Tetapi kalau sekali lagi masalah substansial yang kita sedang gantungkan kepada manusia, kayak kita minta tolong diangkatin air, kita minta tolong dimudahkan satu urusan yang sifatnya memang manusiawi, memang dalam sunnatullah bisa, itu nggak ada masalah ya. Ini perlu digarisbawahi. Makanya tatayur yang diharamkan adalah orang-orang yang menggantungkan secara totalitas semuanya dan memastikan kalau itu dari makhluk tadi, kayak sembuhnya penyakit, kayak turunnya hujan. Misal contoh saja, sabda Nabi SAW di Hudaybiyah pada saat terjadi hujan lebat. Dan ini sekaligus saya luruskan, kalau tidak salah di salah satu ceramah saya pernah saya sampaikan hujan ini turun di Madinah, tapi yang benar adalah turun di Hudaybiyah dalam riwayat Bukhari. Maka Nabi SAW mengatakan setelah sholat subuh, Allah berfirman, pagi ini telah tiba hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang, dan telah tiba juga di pagi hari ini
orang-orang yang beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Jadi ada yang beriman pada Allah dan kufur kepada bintang, ada juga orang yang beriman pada bintang, kufur kepada Allah. Maka kata para sahabat, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah berfirman, orang yang mengatakan hujan semalam yang lebat ini turun karena aku, karena Allah, maka dia beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang. Tapi orang yang bilang hujan ini turun karena bintang ini, karena bintang itu, karena sudah berbentuk seperti ini dan berbentuk seperti itu, maka berarti dia beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Jadi yang induk di sini, turunnya hujan. Beda kalau kita pelajari sebab-sebab turun hujan, itu nggak ada masalah. Sama tadi kita minta tolong diambilin makan dan minum, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita memastikan makanan minum dibuat oleh manusia, diciptakan oleh manusia, itu yang tidak boleh. Induknya, gitu kan? Bisa difahami sampai sini? Allahu a'lam. Harus paham dia.